Berdoa ya, persekutuan berkumpul ya untuk berdoa menanti pencurahan Roh Kudus itu ya seharusnya ya. Tapi kita belum ada itu ya, belum ya. Jadi memang kita harus doa ya, kita belum ada waktu kesempatan untuk mengadakan itu ya. Tapi jika kita merindu untuk mau dipenuhkan oleh Roh Kudus, karena itu sudah merupakan janji daripada Tuhan bagi kita. Jadi walaupun ini sudah tinggal beberapa hari saja ya, hari Minggu, hari 10 pencurahan Roh ya. Tapi kita masih ada kesempatan kalau kita merindu, kita boleh mengambil waktu di rumah untuk berdoa, walaupun itu hanya satu kumpulan keluarga sendiri, atau mau juga di Samaniur besok yang mau berpuasa boleh, karena waktu ini terlalu sedikit ya. Sebenarnya 10 hari dalam penantian itu. Tapi juga dalam penantian itu tidak 10 hari berdoa terus. Sebab dalam persekutuan itu, dalam penantian pencurahan Roh Kudus, mereka murid-murid sempat menggenapkan jumlah dari rasul-rasul itu. Murid-murid itu. Dari 11 karena Yudas sudah keluar. Jadi mereka justru di antara berdoa menanti hari yang dijanjikan itu sampai pada hari pencurahan Roh Kudus, mereka sempat memilih 2 orang untuk siapa yang akan menggantikan jabatannya atau kedudukannya Yudas sebagai rasul. Dan di situ mereka mengadakan undi ya. Dan ternyata Matias. Jadi rasul-rasul menjadi 12 lagi. Jumlahnya menjadi 12 orang. Sebab itu angka 12 itu dalam Alkitab angka dari persekutuannya. Kita baca Kisah Rasul. Saya janji mau berbicara soal hati ya. Seperti tadi kesaksian itu. Saya bilang saya sudah pernah mengabarkan soal hati itu. Yang buka dari mempelai perempuan ini ya. Di mana hati ini hanya firman Allah yang bisa menerobos seperti pedang yang tajam. Dan memang hati ini dia akan menyimpan, karena dalam hati ini ada 5 indera juga. Selain 5 indera dari tubuh ini, hati ini juga ada 5 indera dari jiwa, roh, dan tubuh ini. Itu yang menangkap sesuatu atau suara yang dibangkitkan atau dirangsang dari luar, dari indera di luar ini. Atau rangsangan ya. Itu kalau hati itu kosong, ya sedikit aja saya mau ini karena saya sudah janji ya bahwa itu sedikit, kalau hati itu kosong maka apa yang kita dengar, yang dirangsang atau apa, baik itu jahat, baik itu baik, itu akan tersimpan di hati nurani kita. Ya itu sebab kita tidak sadar kalau kita menyimpan dendam atau kecewa atau rasa benci. Itu kita tidak sadar. Karena itu sudah tersimpan di dalam hati nurani kita. Itu sebenarnya bisa dilihat dari hari-hari ini. Tabiat kita mudah marah, mudah emosi. Padahal itu tanda-tanda ada sesuatu dalam hati kita yang tidak puas, yang sudah tersimpan di dalam hati kita yang dalam, di mana hati itu ada hati nurani, ada ingatan, ada perasaan. Nanti kita ikuti itu di surat yang ya nanti kita masuk itu. Ini hanya sedikit saja. Dan itu apa yang kita dengar, apa yang kita itu semua masuk dalam hati itu.
dalam ingatan, dalam hati nurani, dalam angan-angan, itu tersimpan dalam hati. Itu sebab sasaran firman Allah itu hati. Karena dari hati sumber jadi kehidupan kita. Dalam hati kehidupan kita, kedudukannya di hati. Rohani juga kedudukannya di hati. Jadi di hati ini ada dua kehidupan jasmani ini dan kehidupan rohani kita ada di hati. Dan yang merupakan sasaran daripada firman Allah dan Roh Kudus, karena dari dalam hati keluar. Dari hati ini menjadi kehidupan kita. Itu sebab Amsal katakan peliharakanlah hatimu. Karena dari hati ini bisa timbul pertengkaran, kebencian, omong kotor, kiri hati, kesombongan, semua. Dan sebenarnya seperti kesaksian tadi sudah dikabarkan. Tapi seringkali kan saya bilang, kalau kita belum memasuki proses itu berarti masih berita. Berita, firman Tuhan juga kabar mempelai, istilahnya firman nubuat. Jadi sekarang dia berfirman, kita dengar. Tapi nanti satu waktu saya bilang itu dituntut apa yang kita terima. Terima banyak, ya banyak tuntutan. Dan itu melewati proses. Karena kita manusia daging. Sebab itu untuk penyucian itu ditandai dengan selalu tirai itu. Kita dengar juga hari Minggu ya, tirai itu tebal. Ya, jadi untuk tirai itu dari atas. Jadi kalau memang sudah sipin Tuhan, nanti lewat tirai itu dirobek, daging kita yang dirobek, sengsara apa saja bisa sakit, bisa ada persoalan. Itu nanti penyucian itu mulai berlaku. Karena Tuhan menuntut kita sudah dengar kehendakmu supaya kamu kudus dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan memang mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita terlepas dari panggilan dan pilihan kita. Sebab kita sudah dengar berkali-kali panggilan dan pilihan itu sudah ditentukan semula. Itu kemurahan bagi kita. Dan Roh Kudus juga berkali-kali kita udah dengar betapa perlunya kita akan Roh Kudus itu. Karena tanpa Roh Kudus kita mati rohaninya, kering. Tapi firman Tuhan bilang Roh Kudus itu menghidupkan. Itu coba kita ayat itu ya. Roma ya. Jadi untuk hati ini kita berdoa ya. Karena cuma firman Tuhan yang mengetahui hati kita. Apa yang masih tersimpan dalam hati kita ini. Tuhan tak mau. Tuhan mau hati kita tersusun seperti meja roti ini. Ya, tersusun roti dan ada dupa yang dipersembahkan kepada Tuhan ya. Kita lihat meja roti ya. Perlukan hati kita supaya terisi firman. Jangan perkara-perkara lain. Sebab dengan hati yang suci nanti itu kehidupan kita juga suci. Dan itu yang Tuhan mau. Dari seorang mempelai perempuan. Karena dibilang mempelai perempuan itu kebenarannya itu dari dalam. Ya. Saya bersyukur juga di mana Roh Kudus ini tepat saya berbicara pada saat janji pencurahan Roh Kudus. Karena saya rindu juga supaya kita semua ya, terutama yang belum menerima Roh Kudus itu, dia merindu untuk memperoleh itu. Sebab tanpa Roh Kudus kita
Kita bukan anak-anak Allah. Dan coba tes aja waktu berdoa. Lancar nggak dia bilang Bapa? Karena orang menyebut Bapa, ya Allah Bapa. Itu orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sesuatu yang menetapkan kita dan saksi, bahkan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, saya omong dulu ini nanti kita baca. Kita ingat Matius 4, soal baptisan air Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis, ya, dia dipenuhi Roh Kudus, baru datang suara dari surga. Ini adalah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sesudah dipenuhi Roh Kudus, seperti burung merpati dikatakannya, datang di atas kepala Tuhan Yesus waktu dia habis baptis. Baru ada pengakuan itu. Demikian juga kita kan masuk kerajaan Allah lewat pintu gerbang, yaitu Injil Tuhan Yesus, baru mesbah korban, bertobat, kita kembali kepada ini ya, tabernakel ini. Karena tabernakel ini sebenarnya kerajaan surga yang ada di bumi. Karena ini diperlihatkan kepada Musa di atas gunung, kerajaan surga yang dimana dia harus bangun tabernakel ini, rumah Allah ini sesuai dengan kerajaan surga. Ukuran apa semua daripada Allah. Mereka hanya membangun saja. Tetapi ini gambar atau tabernakel waktu zaman dulu bangsa Israel itu kerajaan surga yang diperlihatkan Musa untuk di sini. Jadi sebenarnya tabernakel ini adalah kerajaan surga di bumi yang merupakan ibadah kita. Dalam Yohanes itu terkenal dalam kabar mempelai di Injil Yohanes itu. Firman itu telah coba baca aja ya supaya saudara tahu. Itu asal mulanya pembukaan firman dalam tabernakel. Di mana tabernakel itu ada di antara kita ya, bertabernakel. Di sini dibilang berdiam. Ini mulai tabernakel itu menjadi gambar atau rangka atau apa ya istilahnya dari kabar mempelai. Dan di mana kabar tabernakel itu adalah pribadi Yesus sendiri yang turun dari surga ya. Injil Yohanes pasal 1 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, lihat itu. Saya untuk menghemat waktu, karena sebenarnya bukan ini ya. Saya mau usahakan supaya Roh Kudus ya. Tapi saya sedikit mau menerangkan ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam. Kata diam ini berdiam. Tinggal di antara kita. Ya ini tabernakel. Yang sebenarnya tabernakel rohani. Kalau ini tabernakel jasmani bangsa Israel yang bayangan dari kerajaan surga. Tapi ini tabernakel sendiri pribadi Yesus. Kita mengikut Yesus sesuai peta daripada kerajaan surga dalam rencananya keselamatan bagi umat manusia khususnya bangsa zaman akhir ini ya, untuk gereja Tuhan zaman akhir ini. Jadi ini itu sebab kabar mempelai tidak lepas dari tabernakel. Dan memang ibadah ini kita tahu sasarannya. Kalau kita lihat peta
dari kerajaan surga ini, yaitu tabernakel ini, kita tahu tujuannya. Ini tujuannya adalah peti perjanjian dengan dua kolom. Di dalamnya itu ada tiga alat. Tiga alat, mana alat? Tiga belas di mempelai ada. Oh, kurang kelihatan. Ini ada tiga alat di sini. Ya, buli-buli emas berisi mana? Itu firmannya yang harus ada di dalam kehidupan mempelai perempuan. Baru tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berkuat. Dua loh batu. Jadi tiga alat ini harus ada di dalam peti perjanjian ini. Peti perjanjian itu menunjukkan mempelai perempuan, yaitu gereja Tuhan dan jemaat tubuh Kristus. Tutupnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Petinya Tuhan Yesus yang ada tanda percikan darah, dan dua kerub ini ya Tuhan Yesus Kristus. Tutupnya itu ya. Itu tujuan kita, yaitu satu persekutuan nikah yang rohani, di mana Kristus sebagai mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan dalam terangnya tabernakel. Mudah sebenarnya. Kita tahu bagaimana kita harus mengikut Tuhan. Dari kita menerima firman Allah, Injil, sepenuh pintu gerbang, mengenal Yesus, kita masuk. Ini kita masuk di dalam halaman rumah Allah. Ini sudah masuk suasana kerajaan surga. Mulai kita masuk kerajaan surga ya, ini dunia ini yang ditandai dengan kebinasaan luar ini. Tapi secepatnya kita menerima Yesus, kita masuk, kita akan merasa ada suasana kerajaan surga. Karena ini kita langsung masuk dalam kerajaan surga. Tapi dalam kerajaan surga ada juga peraturan-peraturan, hukum-hukumnya. Untuk kita menjadi bagian dari warga kerajaan surga itu. Yaitu kita harus menerima korban daripada Tuhan Yesus Kristus. Bertobat, dosa-dosanya diampuni. Ya. Nah, sini. Baru kita melakukan kehendak Allah. Banyakkah yang ini bertanya-tanya soal baptisan air, tapi Tuhan sendiri, Yohanes bilang, saya tidak layak untuk membaptis engkau, bahkan mengikat tali kasutnya saya tidak mampu. Tapi Tuhan bilang, lakukanlah, karena ini kehendak Allah. Kita melakukan kehendak Allah. Dan memang kita dari baptisan bertobat, ya, menerima Yesus dalam korbannya supaya dosa-dosanya diampuni, maka kita harus masuk dalam baptisan air, di mana kita dalam baptisan air ini pengertiannya bahwa dosa-dosa yang kita ini dikuburkan di dalam, kita masuk dalam air, kita kuburkan dosa-dosa kita dan kehidupan lama kita di dalam air. Kita ada seruan untuk kita memiliki hati nurani yang baru, dan nanti kita keluar dari dalam air, kita dalam kuasa kebangkitannya, maka kita keluar dengan satu kehidupan yang baru yang dibilang lahir baru, dan mulai kita hidup di dalam Kristus. Dan di situ ada waktu, ada orang-orang yang memang langsung, kalau dia memang ada kerinduan yang besar dalam kepenuhan Roh Kudus, masih ada di dalam kolam baptisan, ada itu dipenuhi Roh Kudus. Tapi ada yang keluar langsung waktu terjadi di, siapa yang ikut di perumahan Ibu itu. Waktu itu baptis dia penuh Roh Kudus, orang bilang dia kedinginan. Padahal enggak,
Saya nggak tahu siapa yang dibaptis di kolam renang di Sawangan atau di mana ya, di kita keluar kota. Dia kepenuhan Roh Kudus dibilang kedinginan sehingga orang mau ngangkat. Enggak, dia lagi kepenuhan Roh Kudus. Atau ada masa-masa memang nanti dia rindu masuk di dalam rumah Allah, yaitu ruangan suci. Akhirnya ruangan mas suci ya, sini ada 2 ruangan ya. Ini halaman, masuk rumah Allah. Ini yang dibilang rumah Allah. Ini halaman. Kita masuk rumah Allah, masuk rumah berarti. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Tanpa kepenuhan Roh Kudus, kita tidak tahu apa-apa di dalam. Firman biar kita dengar, tidak ada pembukaan mata. Tidak lebih dari pengetahuan, apalagi pemberita. Kalau tidak ada Roh Kudus, itu bisa pengetahuan. Tidak lebih. Karena Roh Kudus kita juga udah dengar seringkali sama Tuhan setiap itu di dalam suratan Petrus. Roh Kudus yang menggerakkan orang-orang kudus untuk menyatakan firman itu. Jadi bukan pengetahuan atau hikmat dunia ini ya. Sekarang banyak sekali ya. Karena sekolah ini makin ini ya, makin mudah ya mendapatkan segala itu. Itu baik untuk pengetahuan ya, untuk menambah pengetahuan Alkitab ya. Karena kalau juga tidak tahu ayat di mana tidak tahu, ceritanya tidak tahu. Jadi perlu juga itu sekolah untuk satu pengetahuan bahan itu ya. Tapi itu tidak lebih kalau tidak seorang hamba itu, pemberita itu tidak dipenuhi Roh Kudus. Sebab dipenuhi Roh Kudus itu di dalam Injil Yohanes 14:16. Saya tahu ini menghemat waktu aja ya. Saudara sudah tahu ya, apalagi kita ya jemaat, kita apalagi hamba Tuhan ya. Pasal-pasal ini merupakan pasal-pasal di mana Roh Kudus dijanjikan bagi kita sebagai penolong, penghibur, pemimpin untuk kebenaran. Supaya lewat kebenaran itu Tuhan Yesus, akulah kebenaran. Jalan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu adalah pribadi Yesus, yaitu firman Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudus juga yang memimpin kita pada segala kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga kita mengerti. Itu sebab tanpa pertolongan Roh Kudus kita tetap buta biar bertahun-tahun. Kita tidak akan mengerti soal Roh Kudus, soal firman Tuhan itu. Kita dengar. Sebab itu tuh proses lama. Ada orang buta itu cepat. Jelek lama. Tapi ada proses yang masih ditaruh tanah di matanya, baru disuruh ke Siloam. Ada gitu proses penghinaan, dihina dulu. Ada gitu. Proses gimana kita dihina dulu baru terbuka mata. Oh ini contoh tadi kesaksian tunduk. Padahal itu berkali-kali. Apalagi di wanita itu pertama-tama justru. Di mana seorang istri itu tunduk sebagai penolong. Suami itu kepala, suami. Istri itu sedikit lebih rendah daripada suami. Dalam arti penolong, help. Itu sudah kita terima semua berkali-kali. Ini bukan saya berkata saudara ya, saya juga di proses itu. Untuk mengerti apa artinya tunduk yang Tuhan minta. Seperti Sarah.
tadi kesaksian itu. Setiap kaum wanita ada itu 1 Petrus 3 itu. Kita dengar. Tapi belum dibukakan itu. Apa arti tunduk itu? Bukan saja tunduk Sarah itu. Dia menghormati suaminya dengan sebut Tuhan. Nah seringkali kita tidak hormat pada suami kita. Kita berani membentak dia, berani menuding dia. Sarah sampai sudah terancam pun, di mana dia mau diambil, sudah dipisahkan dari suaminya. Dia tidak pernah menyalahkan suaminya. Padahal dia lihat egoisnya suaminya, mau selamat sendiri. Tapi dia tunduk. Sekali lagi, saya baru-barusan berapa kali dalam wanita. Tapi tanpa kesucian, memang tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan kita sekarang apa? Yaitu firman Tuhan. Kita tidak bisa melihat firman Tuhan. Tidak tertutup, tidak terbuka firman itu. Karena waktu kita mendengar, kita masih dalam proses kesucian. Itu Ibrani. Ingat enggak beberapa kami dengar. Tanpa kesucian, kita tidak bisa melihat Tuhan. Itu sebab Ibrani ini bukan rohani biasa. Ibrani. Itu pintu tirai. Kalau dalam tabernakel surat Ibrani. Jadi suatu kehidupan yang sudah ditandai dengan tanda-tanda perobekan daging dalam kesuciannya. Dan dia mengatakan itu. Usahakan untuk coba daripada salah ya. Ibrani langsung baca aja kalau ketemu. Ibrani 12 ya ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Perdamaian dan kesucian itu sangat dekat. Kalau tanpa ini kita tidak bisa melihat Tuhan. Firman yang kita dengar, kita tidak lihat. Tidak dibukakan. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengerti, kita tidak dibukakan, mana kita bisa berbuat? Tidak bisa. Sebab itu ada proses. Karena saya dengar berapa ketebalan pintu tirai? 7 sampai 10. 18. 18. Tingginya 18. Tebalnya 7 sampai 10 cm. Nah, tingginya itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah robeknya. Itu penyucian itu perobekan daging bukan dari kita manusia. Itu dari atas. 18 itu 3 kali 6. Tubuh, jiwa, dan roh. 6. Tubuh, jiwa, dan roh. Itu angka dari antikris. Kalau 66 itu, 18 itu masih menguasai daging kita sepenuh, itu satu proses yang ini. Ya selain Tuhan ya, sebab itu dia membuka jalan. Dia lebih dulu mati untuk dosa-dosa kita. Dia lebih dulu dagingnya dirobek. Kita sudah ada jalan ke sana. Tapi dikatakan kalau kita mau dipermuliakan sama dengan dia, di mana dia berada, kita berada. Jadi kalau dia berada di dalam sengsara itu, kita juga harus ada. Dan memang penyucian tidak bisa terjadi jika tidak ada tanda sengsara. Tidak ada tanda perobekan daging. Itu kesucian. Itu harus kita tahu supaya kalau ada pengalaman sengsara, itu berarti kita sedang disucikan. Untuk kita lebih terbuka mata pada firman Allah. Lebih melihat Tuhan. Lebih mengenal pribadinya.
Ini kesucian yang didahului dengan perdamaian. Perdamaian ini saya bilang perdamaian dengan ini titik tolaknya kan, saya mau masuk hati. Perdamaian ini kalau dengan sesama itu kita lakukan ya. Itu kita bisa berbuat. Kalau kita ada kebencian, ada apa, bisa. Tapi perdamaian dengan Tuhan, ini hati sesalahnya. Kita harus keluarkan ini sama Tuhan. Lewat firman Tuhan yang begitu tajam, kita akan bisa mengetahui sampai ke hati nurani kita, sampai ke angan-angan, pikiran, perasaan kita yang sudah bercokol akar dari semua persoalan kehidupan kita itu ada di situ. Kalau hati ini sudah sepenuh disucikan, bebas, itu artinya perhentian rohani yang dijanjikan Tuhan dalam surat Ibrani. Kita berhenti dari rohani, tenang. Hati ini begitu tenang. Ada apa-apa tidak terangsang lagi. Itu. Sebab hati kita ini yang merupakan kita mengalami banyak persoalan dalam kehidupan kita ini ya. Jadi persoalan kesucian ini, kalau ini berlaku terus dalam kehidupan kita, nanti kita akan semakin terbuka. Bahkan terlebih kalau sudah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu salah satunya juga tugasnya mengingatkan, memimpin kita pada kebenaran. Dia mengingatkan apa yang sudah kita terima dari firman Tuhan itu. Itu Injil Yohanes 16 ya. Nanti kita akan baca itu. Jadi dengan kesucian itu kita akan semakin terbuka. Sebab itu dikatakan ini, kejarlah. Ya, kejarlah kekudusan. Kita tadi lagu pertama ya, kita tingkatkan rohani kita. Kejarlah kesucian itu. Jangan takut sengsara. Surat Ibrani ini pintu tirai dalam tabernakel. Jadi memang harus sengsara. Kesucian itu ada tanda sengsara. Apa hinaankah? Atau apa? Karena pasti ada sesuatu yang saya berbicara jemaat yang sudah berada di dalam ruangan suci. Ya, sudah dalam rumah Allah. Dalam rumah Allah itu bukan lagi penginjilan, tapi sudah pengajaran. Makanya kabar mempelai itu juga dibilang pengajaran mempelai. Karena itu bukan saja firman yang biasa, tapi dibilang pengajaran mempelai. Karena ajaran dalam rumah itu kalau tidak ada ajaran, anak itu jadi apa? Dan ajaran itu memang ada berupa teguran, nasihat, firman. Tapi kalau bandel ya ajar. Itu juga Ibrani 12. Sebagai bapak, dia mengajar anaknya. Kalau nak nurut, tapi kalau nurut ya enggak apa-apa. Kalau sudah dikasih tahu berapa kali dengar firman berapa kali enggak mau nurut, terpaksa diajar. Tapi itu bukti Allah mengasihi kita supaya kita kudus. Itu Ibrani 12 ya. Iya benar, Ibrani 12. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Berbicara anak, kita kembali ke Roh Kudus.
Jadi di luar Roh Kudus, walaupun dia sudah di dalam Kristus, ya, ini kita berbicara juga di dalam Kristus, ya, bukan di luar Kristus. Karena kalau kita berbicara Bapa dan Anak, itu hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada kata Bapa atau Anak. Bahkan jadi ejekan. Allah punya Bapa, punya Anak, punya apa segala. Mereka tidak mengerti. Tidak orang dulu mana mengerti di sini. Tidak sembarang orang bisa masuk dalam tabernakel ini. Apalagi masuk rumah Allah. Masuk, tidak ada sembarang. Yang masuk di situ imam-imam. Sebab itu sesudah dibaptis dipenuhi Roh Kudus jadilah imam-imam dalam kerajaannya. Wahyu. Wahyu 1 ayat 5 ya. Dan kalau sudah dibaptis sebenarnya syarat. Kalau di Belanda harus sudah penuh Roh Kudus. Kalau tidak salah juga di Pendeta Peter ya. Harus penuh Roh Kudus dulu baru masuk imam. Karena kalau sesuai tabernakel, dia harus dipenuhi Roh Kudus baru menjadi imam. Imam dalam kerajaannya. Tapi kita ada dalam pelaksanaan juga itu ada hikmat. Ya, hikmat kebijaksanaan. Tidak tudrak-tudrak. Tidak. Itu sesuai iman kita. Kita tidak ikut-ikutan ya. Tapi kita berjalan sesuai apa yang dipimpin, sesuai apa yang ada pada kita kemarin. Oh ya, Wahyu 1 ayat 5. Ya, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Sesudah kita terlepas dari dosanya ya, kita baptiskan air, kita hidup baru mengikut Tuhan, hidup mengikut Tuhan, harus dipenuhi Roh Kudus, bukan harus, sesudah dipenuhi Roh Kudus akan memimpin kita langsung menjadi imam dalam kerajaannya. Sebab itu kan selalu gembala bilang, siapa yang sudah dibaptis masih ada kelonggaran. Seharusnya dipenuhi Roh Kudus dulu, baru melayani sebagai imam. Imam-imam itu karena yang bisa masuk rumah Allah hanya imam-imam. Yang melayani rumah Allah itu imam-imam itu. Bukan sidang jemaat, apalagi mau mendekati itu bisa mati. Ini yang bisa mendekati seperti perjanjian itu masuk dalam ruangan maksudnya hanya imam besar, imam-imam aja cuma sampai di situ. Yang membersihkan atau apa ngangkat itu imam-imam, kerjaan imam-imam. Kalau sudah masuk rumah Allah harus menjadi imam-imam, dan itu kemurahan karena itu bukan dari kita. Itu karena pekerjaan korban Kristus dikatakan Pak. Di dalam juga Keluaran 12 itu dikatakan demikian dalam perjanjian lama, dalam waktu mereka beribadah dalam tabernakel ya. Keluaran 19 coba untuk menetapkan kita bagaimana kita butuh akan Roh Kudus itu ya. Kelur bilangan saya ini selama apa itu Keluaran 19 Keluaran 19 pasal 5. Ini Tuhan menambahkan diri di Gunung Sion. Tuhan menghendaki ini ada pelayanannya, coba 5 ayat 5 dari Keluaran 19 sampai dengan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Iya.
Jadi sebenarnya itu bukan maunya kita. Ini karena Tuhan mau memberkati kita, mau mengangkat kita menjadi imam-imam di kerajaannya. Dan kerajaan imam, kita ingat almarhum gembala kita, itu selamanya dalam kerajaan sorga. Di kerajaan sorga itu semua melayani, tidak diam. Jadi imam-imam ini dalam kerajaan sorga ini selamanya. Jadi ini satu kemurahan bagi kita. Kalau kita boleh ada kerinduan untuk menjadi imam-imam. Imam-imam itu juga pemain musik, sangkor, prukor, anak sekolah minggu. Apa itu imam? Pelayan-pelayan, tua-tua, apa semua imam. Gembala itu imam. Hanya dia imam gembala. Kalau di sini ada imam besar, yaitu Harun. Gembala itu sebenarnya satu orang. Tapi kita di sini masih di dalam pemeliharaan gembala yang agung. Jemaat kita. Sebab itu kita berdoa biar hambanya yang sudah menerima mandat dan nasarnya dia untuk meneruskan ya tongkat pengembalaan ini, kita berdoa supaya tidak ada yang mustahil. Allah itu Allah yang besar. Dikatakan dia yang memiliki harta kekayaannya dan memiliki bumi, dia berkuasa ya untuk melepaskan dia, untuk dia boleh menyerahkan diri sepenuh. Karena seorang gembala itu harus full timer. Ada juga yang tidak, yang masih ada usaha apa-apa itu, tapi kita tidak menghakimi ya. Kita berusaha untuk sesuai dengan firman. Kita berusaha untuk melakukan kebenaran firman. Di mana seorang gembala itu full timer. Dia sebagai imam untuk pelayanan dalam sidang jemaat, dalam rumah Allah, sidang jemaat yang kudus. Ya. Jadi sesudah kita juga menjadi imam besar lewat kepenuhan Roh Kudus ya. Ini saya langsung terus, apa tidak ada yang butuh kepenuhan Roh Kudus. Ini kan firmannya mau terus. Bisa aja saudara tidak menyadari saudara sudah sepertinya sudah ada Roh Kudus. Sebab ini mau masuk dari awal tidak bisa. Kayak mau terus saja. Karena dari imam besar ya, lewat kepenuhan Roh Kudus ya, kita masuk dalam ruangan suci, dalam kesuciannya Allah, kita jadi imam-imam. Tapi Roh Kudus ini dia tidak diam. Dia harus berkembang. Roh Kudus juga tidak diam. Sesudah kita jadi imam-imam ya, ini juga kita lihat pada cara daripada gembala almarhumnya. Dia tidak cepat memberikan jabatan pada seseorang. Suruh melayani dulu. Nah ini memang sesuai firman demikian. Dalam tabernakel ini kita lihat. Roh Kudus memimpin mereka melayani dulu sebagai imam-imam dalam rumah Allah. Nanti di situ di dalam Injil Yohanes juga 16 dikatakan Roh Kudus itu memimpin pada segala kebenaran. Saya tahu saudara sudah pernah baca itu. Dan kebenaran itu yang melepaskan kamu. Ada 5 kan kita sudah dengar yang menyucikan. Darah Kristus, firman Allah, Roh Kudus, menanti kedatangannya. Satu apa ya? Ajaran.
ajaran. Jadi ada 5. Jadi Roh Kudus memimpin kita pada segala kebenaran. Kebenaran itu firman. Dan firman dalam Injil Yohanes 17, firman itu yang menyucikan. Ya kan? Ingatlah firman itu. Mau dibaca atau catat aja. Injil Yohanes 17. Itu adalah kebenaran. Jadi Roh Kudus memimpin kita pada segala kebenaran. Dalam kebenaran itu kita dimerdekakan. Mengalami kelepasan-kelepasan. Keobahan-keobahan. Injil Yohanes 17. Di mana firman Tuhan itu juga menyucikan. Sebab itu di dalam firman Tuhan juga kita mengalami penyucian-penyucian. Melepaskan kita. Karena dalam firman itu tidak lepas dari korban. Korban Kristus. Di dalam meja itu kita lihat 12 tumpukan roti, 6 ya. Roti itu berbicara perjamuan suci. Pribadi Yesus yang di dalam korbannya. Itu makanan yang sebenarnya yang juga menyucikan kita. Ya. Firman dan perjamuan suci itu melepaskan kita. Yohanes 17. Ayat berapa? 17. Ayat 17. Firman itu adalah kebenaran ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini menyucikan juga. Sebab itu dengan kita jadi imam ya. Dan kita disucikan lewat firman Tuhan. Maka kita akan semakin terbuka. Pengenalan kita kepada Kristus lewat pembukaan firman. Dan kita makin ditetapkan sebagai imam. Dan Roh Kudus dalam kesucian yang kita dapat dari firman Allah yang menyucikan kita dan perjamuan suci itu, Roh Kudus itu memberikan karunia pada imam-imam yang baru melayani itu. Dia akan memberikan karunia-karunia. Nanti bisa kelihatan kalau seseorang itu menerima karunia, bisa kelihatan dia lebih menonjol dari yang lain. Bisa juga sama, tapi ada satu pekerjaan atau tugas yang lebih menonjol di mana orang lain tidak bisa melakukan itu. Tapi dia bisa. Itu karunia daripada Roh Kudus. Karena kalau kita lihat dalam tabernakel, di dalam peti ya, ada tongkat Harun. Ada dalam peti berarti ada di dalam kehidupan hati daripada mempelai perempuan. Ada 3 alat. Salah satu alat adalah tongkat Harun yang kering, kayu yang kering, tapi dibawa di hadapan Tuhan, dia bertunas, berbunga, dan berbuah. Ini Roh Kudus, pribadi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itu yang tadinya kering, ya. Tapi itu, ini juga sekali lagi. Tapi saya masukin sebentar ya. Tapi nanti kita kembali. Saya ingin diingatkan soal tongkat Harun. Kenapa bilang tongkat Harun? Itu tongkat dari suku Lewi. Sudah kering, tapi karena dibawa di hadapan Tuhan, dia bertunas, berkembang, dan berbuah. Dan pilihannya jatuh kepada Lewi. Itu. Nah, itu yang saya katakan, yang Om Yu, yang saya lihat pada Pendeta Yuwono, jangan kita menghakimi Lewi.
hati-hati menghakimi hamba Tuhan. Ada contoh Korah, Abiram, dan itu ya, yang tidak puas mengkritik Musa, pemimpin, gembala. Itu hati-hati. Sekalipun Lewi itu, hamba Tuhan itu, ada kesalahan. Kalau kering tentu ada kesalahan sih. Iya kan? Berarti dia terpotong. Ancaman dipotong. Kita ingat pokoknya. Kalau kering, dipotong. Yang dia dibuat. Itu kita lihat pada tongkat Lewi. Ada berapa suku kan suruh bawa tongkatnya masing-masing. Tapi di hadapan Tuhan, suku tongkat dari suku Lewi yang hidup. Dia bertunas, berbunga, dan berbuah. Ini menunjukkan bahwa Lewi itu, sekalipun dia sudah tersesat lah istilahnya, jatuh, ya boleh bilang. Tapi dia tahu, dia Lewi, dia bisa membawa diri di hadapan Tuhan. Dan dia mendapat kemurahan. Karena dia Lewi, hamba Tuhan. Dia sudah sempat ada persekutuan dengan Tuhan lewat firman Allah Roh Kudus. Di dalam pembukaan firman. Dan urapan daripada kuasa Roh Kudus itu. Hamba Tuhan yang sudah diurapi. Sebab itu kan dibilang apa yang kamu, ada ayat yang mengatakan Yohanes yang lalu ya, Yohanes yang lalu. Bagi seorang hamba yang dalam urapan, jangan main-main. Kalau dia katakan dosa itu tetap, ya tetap. Itu. Jadi, dan Lewi dapat. Walaupun sudah kering, tapi dia mendapat kemurahan. Dia tahu jalannya, seorang hamba Tuhan. Tapi kalau sidang jemaat biasa, kalau tidak mendapat kemurahan dari Tuhan, karena kalau imam itu sudah dipanggil dan dipilih. Kalau dia masuk dalam rumah Tuhan, itu sudah pilihan. Kalau masih di halaman, terancam. Ya, sedangkan sudah dalam ruangan suci, kalau kita berhenti saja di dua perkara ini, masih terancam. Itu Wahyu bilang seperti buah yang mentah. Sudah berbuah tapi mentah. Nanti digoyang sama angin dan dia akan rontok jatuh pada zaman penghukuman meterai yang pertama. Jadi kita harus berjuang maju terus dalam perkembangannya. Jadi saya kembali lagi. Jadi dari imam-imam kita bisa memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Jika kita sudah dipenuhi Roh Kudus ya. Nah di situ kita dipakai. Dan karunia-karunia itu menurut Roh Kudus. Ada yang 5 apa ya. Dan karunia yang terbesar adalah, kita baca aja ya, supaya ini 1 Korintus 12. Saya janjikan nanti saya catat aja ayat-ayat ini supaya lebih cepat, soalnya baca ini uraian bisa waktu tidak cukup. Saya tidak mau seperti Kamis yang lalu ya, sampai jam 12 ini 1 ya. Nanti kita punya keluarga, tanggung jawab sebagai istri, ibu dalam rumah tangga ya. Korintus 12, 1 Korintus 12. 12, kita baca dulu ayat yang ketiga.
Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Lihat ya, Roh Kudus itu penting sekali. Pengakuan kita juga nih tanpa Roh Kudus itu tidak benar. Sebab itu orang lain itu mengejek ya. Karena memang ruangan suci ini, rumah Allah ini tertutup untuk semua orang. Cuma yang masuk yang tahu. Terus kita lompat ayat 4. Oh iya, terus aja. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ini tiga ini Allah Trinitas ya. Kalau Allah di dalam pekerjaannya, di dalam istilah pengajaran mempelai itu Allah Trinitas. Kalau di dalam apa ya, kedudukan atau apa sebagai Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ya. Itu yang kita imani. Nanti kita lihat di sini, Roh Kudus juga itu tidak bekerja sendiri. Seperti tiga alat yang ada dalam ruangan suci ini. Ini bekerja bersama-sama di dalam kehidupan kita ini untuk menuju kesempurnaan ruangan masuknya. Di mana sasarannya adalah nikah, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Mempelai perempuan laki-laki dia sudah duduk di sebelah kanan dalam kemuliaan Bapa sempurna. Nah, kita ini yang masih dalam persiapannya untuk menuju mempelai perempuan yang sempurna supaya sama dengan mempelai laki-laki. Ya, ini perjuangan kita ya. Nah, di sini dibilang ada karunia-karunia, ada rupa-rupa pelayanan, itu jabatan daripada 5 jabatan yang besar ya. Seperti di sini kita ada lihat 5 jabatan yang besar ini. Nabi itu berbahasa roh, menerjemahkan, pemimpin yaitu gembala, pengajar itu guru, pelayan itu penurun kuasa penyembuh. Ada 5 jabatan yang besar di Efesus itu ya. Dan itu memang diangkat oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat jabatan. Kalau karunia itu dari Roh Kudus. Dan karunia-karunia ini, karunia yang ada dalam 1 Korintus 12 ini karunia-karunia yang besar yang dikaruniakan kepada 5 jabatan yang besar, yaitu rasul, nabi, gembala, guru, penginjil ya. Rasul, nabi, penginjil, penginjil yang paling tinggi, paling disorot, baru gembala, ada cincin, baru guru yang paling kecil, tapi menusuk itu ya, guru itu yang kecil. Kalau korek kuping tuh enak, kalau kuping ini bisa panas ya, bisa terangsang ya, hati itu bisa timbul panas, panas hati ya. Jadi dalam 1 Korintus 12 ini ada karunia-karunia, tapi ini karunia-karunia yang besar yang diberikan kepada 5 jabatan yang penting yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Itu di Efesus ya. Itu tadi ya, 5 jabatan yang penting itu. Tapi ada karunia-karunia yang lain dikatakan. Nah, itu Efesus. Oh, sudah lewat lagi. Maaf, kacamata saya ini sudah sedikit ini sih. Efesus pasal berapa itu? Tahu nggak jabatan-jabatan itu?
Sebenarnya pengetahuan, makanya gembala katakan kalau dilihat ininya, tapi memang kerinduan seorang gembala supaya semua sidang jemaat jadi imam, melayani semuanya. Ya, karena kalau dilihat pengetahuannya sudah begitu ini ya, dalam. Coba pasal 4 ya. Pasal 4. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Terus ya sampai situ aja. Ya. Ini jabatan dari tubuh Kristus. Nah, dia dilengkapi oleh karunia-karunia ini. Yang kita lihat nabi itu dikaruniai apa? Mana itu? Bernubuat. Guru ini Filipi itu mengajar. Gembala itu pimpinan. Jadi sebenarnya semua pelayanan atau jabatan ini gembala itu pemimpin. Itu sebab seorang pemimpin harus ada di bawah pengembalaan. Saya pernah tanya seorang, dia menginjil dengan katanya setan keluar, ular keluar. Tapi saya bilang pengembalanya di mana? Dia bilang ada di Bali. Oh ya baik, berarti tidak sesat. Jadi apapun semua itu yang jadi pemimpin itu adalah seorang gembala. Ini 5 jabatan yang daripada Tuhan Yesus ya yang diberikan, dan mereka memperoleh karunia-karunia tadi yang kita sudah baca ya dalam 1 Korintus 12 tadi. Jadi ada perkembangan sama-sama ya, dari yang menerima firman Allah itu dapat menerima jabatan-jabatan dan karunia-karunia dari Roh Kudus, dia memperoleh karunia-karunia, dan karunia-karunia itu yang menentukan dia jabatan apa. Kan gembala selalu bilang kalau orang bilang ini tunggu dulu, melayani aja dulu, nanti karunia-karunia itu yang menentukan dia jabatan apa, penginjil atau apa. Jabatan-jabatan baru nanti kelihatan karunia-karunianya itu. Karunia bernubuat karunia menubuat. Memang dulu itu nubuat yang terbesar adalah kesaksian Yesus. Jadi kalau kita bersaksi, bahkan bersaksi dari kehidupan kita mengenai Yesus, kita sudah menubuat mengenai pribadi Yesus itu. Karena kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Kabar mempelai itu semula juga dibilang bernubuat. Itu sebab saya bilang, sekarang dengar dulu. Itu berupa nubuat. Nubuat itu sesuatu yang akan datang. Yang akan jadi. Nah begitu juga kita mendengar firman. Barangkali sekarang ini masih berupa firman nubuatan. Kita dengar dulu. Tapi nubuatan juga yang besar, yaitu perkara-perkara yang akan datang seperti wahyu menubuatkan itu akan terjadi ya. Jadi kita kembali kepada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu terus berkembang, memberikan karunia-karunia pada seseorang. Dia tidak berhenti hanya jadi imam. Pasti ada sesuatu karunia yang dia miliki. Apakah kita baca ya karunia lain itu Roma berapa ya itu? Roma pasal 12 kalau saya salah, coba. Karena habis mempersembahkan diri suci, kudus, dan berubah dari dunia, itu berbicara itu karunia kamu. Jadi ada persembahan hidup yang benar ya, baru kita jadi imam. Sebab itu harus melewati itu, bertobat
dibaptis dipenuhi Roh Kudus. Roma 12. Ya, sebelum berbicara karunia kasih ya. Ini berbicara, lihat, 12 ayat pertama itu persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini pertama-tama yang harus ada pada kita. Baru kita bisa menjadi imam. Ini syarat yang tinggi sebenarnya. Kayak Om Pong bilang, kalau sudah ini nanti pada keluar. Iya kan? Kalau tidak mampu, firman Tuhan juga bilang, kalau masih tunas muda, dikasih hujan lebat atau sesuatu yang keras ya mati tanamannya itu. Itu sebab kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita harus ingat kedatangan Tuhan segera, kata Allah. Jadi jangan berlambatan ya. Kalau memang Tuhan mau berikan firman-Nya ini berarti Tuhan mau kita untuk seperti apa yang difirmankan. Karena firman itu merupakan pikiran dan hati Allah. Dan itu sebab perlu juga Roh Kudus supaya kita mengerti kehendaknya lewat firman Allah. Ya. Karena yang mengetahui hatinya Allah dan pikirannya Allah itu rohnya Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Kenapa namanya berlain-lain? Roh penghibur, roh kebenaran, Roh Kudus, roh Allah. Padahal itu satu saja, itu roh Allah. Hanya keadaannya seperti pelita, kita lihat. Pelita itu menunjukkan pribadi daripada Roh Kudus. Suci, emas murni benar. Tapi ada 7 pelita. Itu keadaan daripada Roh Kudus. Dia bisa jadi roh kebenaran, roh suci, roh penghibur. Itu keadaannya roh. Tapi dia pribadi. Ada roh Allah sendiri. Jadi jangan banyak Roh Kudus ini. Memang keadaannya roh. Taruh di gelas seperti air. Taruh di gelas dia akan jadi ini gelas. Itu keadaannya Roh Kudus. Tapi dia adalah roh Allah sendiri. Ya. Kita baca karunianya. Sesudah ada persembahan di atas ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Berbicara karunia. Karunia-karunia Roh Kudus. Bernubuat, melayani. Apa itu ya? Itu yang saya katakan. Di mana Roh Kudus itu tidak diam. Jadi perkembangan rohani kita. Kalau kita sudah mengerti. Kita akan mengejar itu. Berdoa, berusaha. Untuk mendapatkan itu rohani yang demikian. Karena Roh Kudus itu tidak diam. Sesudah dia memberikan karunia-karunia ya, kita dipakai apa saja dalam Roma ini ada karunia-karunia yang lain, bisa memberi, bisa melayani, bersaksi sesuai karunia yang apa itu, mengajar. Nanti kita tulis itu Roma berapa itu ya. Jadi kalau tadi itu karunia yang besar yang diberikan kepada 5 jabatan. Tapi ada karunia-karunia lain. Penolong sepertinya. Itu juga seorang istri, penolong, pelayan. Ya ini kita dipakai. Tapi kalau kita mendapat karunia pasti ada deh. Kalau bukan karunia pasti berhenti. Satu waktu berhenti. Dia tidak mampu, tidak bisa. Contoh memberi saja. Dia suka memberi, memang dipakai dalam hal memberi. Tapi satu waktu berarti itu bukan karunia. Hanya satu ini aja, perbuatan baik. Kalau karunia itu tidak ada berhentinya.
karunia itu dari Roh Kudus. Jadi tidak akan berhenti karunia itu. Pemakaian pada seseorang. Kalau dia karunia bersaksi ya, orang dengar saja udah tertarik dan cepat dibawa masuk. Itu karunia. Karunia mengajar juga begitu. Kok sini ngajarnya kok nggak ngerti ya? Tapi kalau ini kok mengerti. Berarti dia ada karunia mengajar. Guru. Baru kalau sudah menonjol karunianya, baru dibilang, oh berarti dia guru ya. Nah, baru jabatannya bisa dilihat. Jadi itu berbicara karunia di mana Roh Kudus itu tidak diam. Itu juga ada dalam kehidupan rohani kita ini. Harus diam, jangan diam. Seperti tongkat Harun. Itu pekerjaan Roh Kudus, tongkat Harun itu di dalam gereja mempelai. 3 alat itu, buli-buli emas itu firman, 2 obat itu kasih, tongkat Harun itu Roh Kudus. Sifat dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan, khususnya zaman akhir, itu bergerak, berkembang terus. Asal dia hidup di dalam Kristus penuh dengan Roh Kudus. Rohani itu akan cepat. Dari karunia-karunyanya itu berkembang. Ya. Dia akan sampai pada berbuah lebat. Ini yang dikehendaki oleh Allah, oleh Bapa. Kita sudah bisa menyebut Bapa, Allah Bapa, Yesus Kristus itu Tuhan kita yang menebus kita, yang firman, yang menjadi daging, tapi kita berdoa pada Allah Bapa. Kita sudah berani tadi, tidak ada tanpa Roh Kudus bisa menyebut Bapa. Sebab Bapa itu hanya di dalam Kristus dan ditetapkan oleh Roh Kudus. Baru bisa bilang Bapa di surga. Kalau tidak ada Roh Kudus tidak bisa seharusnya. Apalagi yang luar. Mana ada dewa Tuhan bilang Bapa. Cuma dalam Kristus. Karena kita hidup di dalam Kristus yang adalah anak Allah yang dia mengajarkan berdoa kepada Bapa, minta kepada Bapa. Jadi kita yang ada di dalam Kristus lewat Roh Kudus yang ditetapkan kepada kita, kita bisa menyebut Bapa di surga, Bapa yang dipermuliakan, berdoa kepada Bapa. Ini hanya ada di dalam Kristus yang memiliki Bapa. Dan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan di dalam janjinya, di mana tanpa Roh Kudus tidak bisa kita memanggil Bapa. Ini perlunya Roh Kudus ya dalam hidup kita ini. Berdoa. Dalam Injil Lukas dikatakan mintalah, carilah, ketoklah pintu, maka kamu akan mendapatkan. Bapa yang jahat sekalipun tidak memberi ular kalajengking pada anaknya. Dia meminta telur, ya telur. Bapa yang jahat dibilang. Apalagi Bapa kita di surga. Dengan Roh Kudus yang menetapkan kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Kita bisa meminta kepada Bapa. Roh Kudus itu. Kita baca Lukas itu ya. Di mana memang harus ada keseriusan. Ada perjuangan untuk kita memperoleh Roh Kudus. Lukas 11. Wah, udah jam 12 ya. Heran juga, makanya saya bilang ingin mau ini meleceng-meleceng sedikit cara mengisi ini, tapi
harus lurus-lurus ternyata. Baru bisa selesai. Lukas 11. Lukas 11 itu terkena pada mesbah dupa dalam tabernakel. Jadi doa penyembahan itu perlu untuk kita bisa menerima janji Roh Kudus yang Bapa janjikan bagi kita. Ya. Kita baca aja ayat 9 mulai. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Terus, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ini berbicara Roh Kudus. Mintalah, carilah, ketemu. Ini Roh Kudus yang kita rindukan. Kalau kita meminta sungguh-sungguh, mencari sungguh-sungguh, mengetok itu berarti sudah sangat dekat. Dia sudah ada di pintu untuk ketemu yang punya rumah itu. Itu sebab dikatakan Bapak yang jahat, kamu yang jahat, Bapakmu yang jahat. Aja tidak apa yang diminta anaknya tidak dikasih racun. Apalagi Bapamu di surga. Kita punya Bapa di surga kalau kita memiliki Roh Kudus. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, ditetapkan dengan Roh Kudus. Itu Roma 8. Nanti kita baca sebentar ya. Itu Roma 8. Ya, Roma 8. Ayat 9 seterusnya. Dan sebelumnya, saya cuma tulis satu ayat. Roma 8 ayat 9 kita baca. Tadi 1 Korintus 12, Ibrani berapa tadi? 3 ayat 4 atau berapa itu? Mengejar kekudusan. Nanti itu sudah baca ya. Ya, kalau belum sempat baca, ya saya tahu saudara sudah pernah mendengar ayat-ayat itu ya. Ini saya berbicara karena begini, waktunya kan nggak sempat. Kalau kita baca-baca tadi, nggak sampai selesai. Tidak dapat intinya yang semuanya tidak dapat. Karena habis dibaca bolak-balik. Ini sudah jam 12, harusnya saya berhenti. Cepat sekali waktu ini sekarang ya. Kita tidak tahu apa ini sudah masuk pada singkat waktu ya. Kita baca itu, lihat. Kita sudah baca. Bapak akan memberikan kepada anak-anaknya Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus tahu, Bapak tahu, tanpa Roh Kudus kita tidak diakui anak. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada hidup. Hidup secara jasmani, tapi rohani kita mati. Kering, mati. Itu Roma berapa tadi? Roma 8 ayat 9. Roh Kudus dalam kita maka ada hidup. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita maka ada hidup. Kalau enggak, coba kita baca itu secepatnya dan Roma 8-nya masih kurang 6. Roma 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Terus, Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. terus Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati saudara bisa baca semua. diam di dalam kamu, maka Baca ia apanya?
yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Terus Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan sampai kepada 16. daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Terus Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. nah, jadi setelah kita dipenuhi Roh Kudus, baru kita layak. Ya Allah, ya Bapa di surga. Baru kita memiliki Bapa. Tidak piatu, kata Tuhan Yesus pada Injil 14 ya. Kamu akan berikan Roh Kudus supaya kamu tidak ditinggal yatim piatu. Piatu saja, yatim piatu berarti orang tuanya tidak ada lagi. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak mempunyai Bapa. Kita bersyukur. Bapa ini adalah Allah yang satu itu. Hanya karena Kristus anak Allah, kita ada di dalam Kristus, kita menyebut dia Bapa. Yang sebenarnya dia Allah bagi semua orang. Kayak presiden. Anaknya siapa? Anaknya, salah satu anaknya yang jadi wakil presiden. Dia senang. Bapaknya presidennya juga. Kepala negaranya. Kepala dari satu kerajaan. Boleh bilang satu bangsa. Dia anaknya. Nah kita bagaimana nggak enaknya itu? Bapak kita adalah Allah dari seluruh pencipta alam semesta. Allah kita itu. Sebab itu bagaimana kok Allah banyak? Padahal Allah kita satu. Yaitu Bapak kita. Ngerti nggak? Jadi saya kasih contoh umpamanya Bapak kita jadi presiden. Presiden kan itu untuk suatu negara kan. Nah kita anaknya memiliki Bapak yang apa? Sebab itu kita dengar pemberitaan beberapa minggu yang lalu. Kita seringkali lupa bahwa Bapak kita yang penuh dengan kesabaran dan belas kasihan itu adalah Allah kita. Allah yang tidak tersentuh oleh apapun. Allah kita, kedudukan Allah itu besar, tidak terhampiri. Tidak ada. Yang seringkali kita tidak sadar, kita tidak hormat. Bahkan diajak apa tuh tawar-menawar. Pada Allah itu tidak berubah. Dia tidak terhampiri dan tidak terjamah oleh apapun. Dan padanya itu, apa istilahnya itu ya? Kalau seorang raja itu, kalau dia sudah ini, dia tidak memandang muka. Allah, raja di atas segala raja adalah Tuhan Yesus. Tapi dia adalah Allah dari seluruh surga dan bumi. Yang tidak terhampiri. Dan tidak ada perbedaan. Ini yang kita harus ingat. Seperti seorang anak. Kalau itu bapaknya, tapi dalam tugas kepresidenan, dia harus hormat. Dan takut. Nah kita seringkali beribadah tidak takut sama Tuhan. Tidak hormat, sembarangan. Sembahyang jalan, ngobrol, keluar masuk ada firman.
Dulu ada almarhum nggak bisa gitu. Sekarang lost lagi. Kita bertanggung jawab. Dalam Ibrani kita baca. Nanti ada kegoncangan yang besar. Nanti Tuhan akan menunjukkan rasa takutnya, ya, supaya manusia menghormati Dia sebagai Allah. Kita selalu mendapat kemurahan oleh karena Kristus yang selalu mau menjadi korban buat kita. Dan Bapa melihat korban anaknya, kita mendapat pengampunan, dapat belas kasihan dari seorang Bapa lewat Kristus dalam korban. Tapi Allah yang Maha Tinggi, ya, itu tidak bisa dipermainkan. Ibrani jangan sampai nanti kita itu, ya. Sebenarnya saya masih ingin melanjutkan berbuah. Roh Kudus itu sampai pada buah-buah roh, ya. Tidak berhenti hanya berkembang, yaitu karunia-karunia itu, ya. Harus sampai berbuah supaya boleh dinikmati oleh Allah. Tapi ini sudah waktunya nanti Ibrani, di mana ya kegoncangan-kegoncangan itu, kalau saudara ingat, di mana di situ Tuhan menunjukkan kekuasaannya yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga karena Dia menuntut takut dan hormat. Ibrani pasal 12. Ibrani 12, ya, pasal 12. Ayat yang ke Nah, ayat yang terakhir, ya, ayat 26. Ini berbicara kerajaan, ya, kerajaan Allah. Allah yang punya kerajaan ini, ya. Coba Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi 26 sekarang aja, 26 aja. 28. 28, ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sebelumnya bicara kegoncangan, dia menunjukkan kuasanya yang besar. Sekarang kita seperti mulai menghadapi kegoncangan-goncangan itu, ya. Baik bumi juga langit. Langit itu berbicara rohani. Di mana-mana organisasi sekarang ada perpecahan. Itu berbicara rohani, ya. Jadi tidak heran, kita tidak usah kaget untuk melihat mana yang tepat, ya. Tapi kita lihat ke ekonomi sekarang, di mana-mana terjadi penipuan karena ekonomi yang tidak menentu, peperangan alam ini, kegoncangan ini akan semakin besar karena ini nubuatan dan akan terjadi. Dan di mana rasa hormat kita dan takut kita kepada Allah? Sekarang kita sebagai anak Allah enak karena ada Kristus yang selalu membela kita. Dia pembela. Bahkan 1 Yohanes pasal 2 dikatakan, kalaupun kamu berbuat dosa, ada pembela. Lihat itu, Kristus. Allah melihat anaknya. Dan pembela kita adalah Kristus. Kita minta ampun pada Tuhan. Ampun Tuhan, darahmu sucikan saya. Terjadilah perdamaian. Pengampunan dan perdamaian. Itu. Dan Bapa melihat anaknya. Melihat Kristus. Bahkan kita minta dalam nama Yesus, Bapa memberi. Lihat kasih, kemurahan, pilihan, panggilan
yang sudah terjadi pada kita jangan kita lepaskan. Itu saja yang saya bisa ya, karena saya sekarang sudah seorang janda ya, umur saya juga sudah umur, jadi dalam memberitakan kecuali bersaksi begitu ini masih kuat ya. Cuma yang saya bisa katakan, jangan kita menyanyiakan apa yang sudah kita terima, tapi kita berjuang memelihara keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apapun. Tapi kalau kita ada Roh Kudus, kita akan ditolong oleh Roh Kudus. Di mana kita akan maju terus. Sehingga apapun yang kita alami, kita akan tidak terasa. Karena tirai daging ini semakin kecil, kita akan semakin kurang terasa. Kalau kita sudah terlepas dari perkara-perkara dunia ini, seperti rasul-rasul, mati pun tidak terasa. Rasul pas mati pun itu untung, tapi kalau hidup masih jadi berkat kamu dikatakan. Ini kalau perjuangan kita sudah sampai dalam juga kehendak Tuhan semuanya. Ini perjuangan kita. Tuhan saudara. Kita masih baru sampai pada karunia-karunia Roh Kudus yang merupakan kembang dari tongkat Harun. Kita harus masih berjuang untuk memperoleh buah dari roh itu. Galati itu ya. Kita tulis aja. Harus sampai pada berbuah. Dalam Injil Yohanes 16, Tuhan berkenan. Dia dipermuliakan kalau kamu berbuah banyak. Dari berbuah aja ada tuntutannya lagi. Jangan mudah saja sudah berbuah, udah jadi berkat. Ada pergumulan lagi. Jangan sampai mentah. Harus sampai bisa matang supaya dinikmati. Berkenan kepada Bapa dan kepada manusia. Jadi berkat. Bisa dinikmati. Buah itu matang benar-benar. Manis. Itu semua proses. Proses buah itu berasal dari persekutuan kita dengan pokok. Yohanes 15. Kalau kita selalu ada persekutuan dengan pokok Kristus ya, di dalam firman, dikatakan firman ada di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Kalau tidak, kamu tidak. Karena makanan gizi dalam pertumbuhan rohani kita itu dari sana. Dari persekutuan kita dengan Kristus di dalam firman. Itu. Dengan pada mula pertama memang adalah firman. Oleh firmannya ada sesuatu. Jadi berbalik, bertolak ke belakang itu dari kesetiaan kita dalam persekutuan dengan pokok yaitu Kristus. Itu yang saya katakan. Ya, dalam nikah itu bisa kita lihat sama-sama nikah. Tapi kalau tidak ada persekutuan yang dalam, ini berbicara nikah. Saya katakan yang lalu, itu 1 Korintus 7 ya. Itu puncak dari persekutuan nikah. Yang firman Tuhan bilang, jangan menganggap, coba ya 1 Korintus 7 ya, tambah sedikit ya. Karena ini awal dari kita sampai bisa berbuat, tapi berbuat juga belum. 1 Korintus pasal 7, siapa yang cepat dapat? Baca. Jangan kamu saling menjauhinya. Ayat 1. 5. Ayat 5. 6. Ini. Seringkali istri alasannya capek, sibuk, tidak tahu kebutuhan seorang suami.
Ini persekutuan dari puncak dalam nikah. Ingat, katakan rahasia ini besar. Rahasia nikah ini besar. Hubungan Kristus dengan sidang jemaat. Kalau dalam tabernakel itu mesbah dupa. Harus, walaupun sudah di mesbah dupa, tapi harus sampai pada yang menikah mengerti. Satu persekutuan yang benar. Di sana sebenarnya sumbernya. Carang cabang dengan pokoknya itu. Aduh, ada persekutuan yang benar. Itu. Ini pertama persekutuan. Kalau enggak nikah itu jangan dikira istri barangkali bisa. Tapi suami itu mencari-cari. Tidak heran kalau suami itu pergi menghibur ke sana, ke sini, alasan hobi apa. Sebenarnya tidak puas. Dan itu yang seringkali suami tergoda kalau tidak jatuh. Karena memang kebutuhan suami itu lain-lain. Ada yang memang over. Jadi kosong sedikit, blak, jatuh sudah. Tergoda. Ini. Sudah baca terus tuh. Coba. Hendaklah kamu kembali hidup bersama supaya iblis jangan menggoda kamu. Jadi ada iblis lo dekat. Karena memang dia perusak nikah nomor satu. Iblis itu. Jangan heran. Adam ada di mana waktu itu? Hawa ada di mana itu? Itu ada jarak Adam dan Hawa. Hawa berdialog dengan ular. Ada jarak. Ada kekosongan antara nikah itu. Dan ular masuk. Makanya dia tergoda. Hawa itu bagi perempuan. Memang ada dalam nikah perempuan yang berselingkuh. Jatuh. Ada suami. Karena ada kekosongan di dalam nikah itu. Itu satu yang terutama dalam nikah. Dalam rohani itu persekutuan dengan Tuhan. Dalam firman Allah. Yang merupakan satu penyaluran gizi. Dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menghidupkan. Firman dan Roh Kudus itu makanya dalam tabernakel dikasih sejajar. Pelita dan meja roti. Itu bekerja sama itu. Tidak terpisah. Firman dan Roh Kudus. Kalau cuma firman saja huruf mati. Kalau cuma roh saja tersesat tanpa firman. Makanya orang yang berbahasa roh. Nggak tahu apa itu. Roh mimpi apa segala. Itu dulu yang ada jemaat di sini. Sedikit-sedikit roh. Tapi sekarang sudah tidak. Berhenti. Bahkan bahasa rohnya juga berhenti. Karena bahasa roh kalau tidak mengerti untuk apa? Kalau tidak ada yang terjemahkan. Ini kalau hanya roh juga tersesat. Jadi kedua ini. Roh itu hidup. Jadi dalam persekutuan yang erat di dalam hidup kita di dalam Kristus. Harus ada itu. Yaitu penyembahan. Saya pernah mengalami itu. Dan memang ya. Untuk sampai pada satu penyerahan yang memang satu penyerahan diri yang nikah yang ngerti. Itu satu penyerahan yang sepenuh menjadi satu jiwa dan roh itu cinta yang tidak terpisahkan. Itu sebab saya bisa kuat ini karena saya tahu cinta suami saya dan cinta saya pada suami saya. Hidup di dalam hidup saya. Itu yang saya kuat. Ini rohani juga demikian. Kita harus sampai pada penyembahan yang titik puncaknya dari nikah itu. Ya, ini rahasia nikah Efesus. Saudara-saudara ngerti itu. Nikah itu tidak akan terpisahkan.
Banyak nikah bilang ada peserta punya buktinya punya anak. Iya. Tapi kalau itu tidak sampai pada satu titik untuk menjadi satu ikatan kasih, cinta itu tidak puas, tidak bisa. Itu memang dikerjakan oleh kasih Allah dan Roh Kudus yang saya alami di dalam proses-proses itu nikah ya, sampai suami saya diangkat. Saya tidak bertanya pada Tuhan, karena saya takut. Karena saya tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam nikah saya. Itu gimana saya sempat justru bersyukur saya bisa menikmati itu yang berikan pada saya, sehingga saya tidak pandai berkata-kata soal cinta ya, rayuan gombal istilahnya, atau dipamerkanlah begitu. Saya sama suami saya biasa aja, tidak ditampil-tampilkan, sayang-sayangan kayak ke apa tidak. Tapi hati ini sudah terkait menjadi satu. Sebab itu penyembahan kita jangan sekedar menyembah, tapi memang penyembahan itu dupanya itu udah halus. Jadi sudah diproses. Yang dipersembahkan kepada Tuhan di mesbah dupa itu sudah bukan seperti persembahan di mesbah korban yang masih tutak daging tok sebelah daging. Tapi di mesbah dupanya itu sudah dihalusin. Waktu dibakar itu dia asapnya nyalanya aja sedikit, halus sekali. Tapi itu halus, udah halus itu api yang membakar dupa itu sehingga asap itu naik. Itu yang dimaksud lima itu. Asap dari penyembahan di mesbah dupa dibawa imam besar ke dalam dan itu gini. Itu asap itu dari kalau darah memang dari mesbah korban. Dan memang darah itu sampai sempurna bekerja terus. Percikan darah di depan pintu kodam tabernakel, di pintu tirai depan untuk masih ada terjadi percikan darah. Yang 7 percikan darah untuk gereja Tuhan. Padahal kalau lihat sudah di dalam ruangan masuk dalam kesempurnaan kan, tapi masih berlaku darah untuk penyucian yang begitu dalam sekali dalam nikah kita. Manusia ini sudah dari kecil sudah ada itu tujuannya menikah, karena memang diciptakan Allah menikah. Yang ditaruh di taman itu nikah, itu ciptaan Allah yang baik yang dia hormati sehingga dia taruh di Taman Eden. Di taman nikah ini ditaruh di Taman Eden. Khusus sangat dihargai, tapi setan merusak. Tapi itulah rencana Allah. Dia tidak membuang ciptaan nikah itu, tapi dia membetulkan dengan lewat korban darah yang pakaikan pakaian. Tapi itu pakaian itu, dan dalam rencananya yaitu Adam yang kedua, dia ingin menciptakan kembali ya lagu sangkot. Nikah yang rohani, nikah yang baru. Kristus sebagai Adam yang kedua, 1 Korintus 15 ya. Adam yang kedua, sedangkan Hawa sidang jemaat adalah tubuhnya istrinya. Efesus 1, Efesus 5. Dan akhirnya Wahyu 12, Wahyu 21. Itu tujuan kita. Nikah yang rohani, yang dipermuliakan. Hanya kita sekarang masih dalam persiapan. Seperti Esther. Memang perlu persiapan-persiapan. Nah ini kita sekarang. Ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan ya.
yang lewat persekutuan kita, ya. Kedua, Roh Kudus itu harus dipelihara. Itu persekutuan kita dengan Roh Kudus yang menghidupkan kita, yang menghidupkan rohani kita. Kita harus pelihara. Roh Kudus itu dia suka berdoa. Memang ada tanda-tanda orang yang suka, yang ada Roh Kudus, dia suka membaca firman, haus akan firman, suka berdoa. Itu tanda-tandanya Roh, karena dia tetap hidup, tidak pasif, tapi aktif. Sebab itu dia lihat ini, dia kasih karunia-karunia Roh Kudus. Harus ada persekutuan dengan firman Allah, Roh Kudus, dan penyembahan. Kalau dalam nikah, Roh Kudus itu pertama itu kesaksian. Jadi seorang istri harus suka berbicara sama suami. Bukan pengakuan yang semula yang baru mau menikah. Sekarang ini, kalau ada satu pertengkaran, satu sakit hati, suatu ini jangan kita simpan. Kita omongkan, Papa kok begitu? Saya sakit hati loh, Pak. Yang minta maaf ya, Pak. Saya sakit hati. Saya nggak mau menyimpan ini. Jadi saya bilang sama Papa, saya minta ampun kalau saya salah. Karena saya memang begini. Tetapi saya percaya Tuhan robah. Mesti dibuka. Jangan disimpan di hati. Nanti itu tersembunyi. Menjadi dosa yang tersimpan di hati. Kalau dia sudah jadi batu, keras, sulit. Nah itu perlu dibongkar, saya bilang ke misalnya. Dikeluarkan batunya, di apa semua dulu, baru. Nah itu ada pengalaman yang tidak enak. Dagingnya dipermalukan, kehidupannya dibongkar, sakit, dicangkul, sakit, baru kelihatan, baru mau kasih keluar isi hatinya. Kalau firman sudah lebih dulu menerangi itu, kita berdoa supaya Roh Kudus menunjuk, dia menunjuk dosa loh, Wahyu 14, Roh Kudus itu. Coba baca Injil Yohanes 4. Roh Kudus juga itu menunjuk dosa. Bukan saja memimpin kita pada kebenaran. Sebab itu kalau kita merendahkan diri, Roh Kudus memenuhi kita. Nanti lihat lewat seperti apa yang kita sudah dengar dari firman Allah itu akan nanti seperti film keluar. Ini Tuhan memberkati kita. Kalau sampai sedalam ini Tuhan bukakan firman-Nya. Firman itu menjadi pikiran dan hati Allah. Itu 1 Korintus berapa ya? Pikiran dan hati Allah itu. Siapa tahu ya? Dan hanya Roh Kudus yang tahu. Jadi kita akan tahu hatinya Allah dan pikirannya Allah. Itu seringkali kalau kita tahu hatinya Allah itu mengasihi kita, kita hanya bisa nangis. Hati kita tersentuh. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Karena siapa yang tahu hati dan pikirannya Allah? Ya Roh Allah sendiri kan, seperti kita. Kita tahu diri kita ini, ya kita roh kita sendiri kan. Yang tahu kita ini siapa. Yang tahu kita berbuat dosa, yang tahu itu roh kita sendiri. Begitu juga Roh Kudus, Roh Allah. Yang tahu hatinya Allah dan pikirannya ada Roh Allah. Sebab itu kita butuh akan Roh Allah ini untuk menolong kita. Kalau sudah tahu itu, saya udah catat tapi nggak tahu ya terang di mana itu. Bahwa hanya Roh Allah yang tahu hati dan pikirannya Allah. Siapa yang itu? Benar. Ini kok terbuka sendiri, ya. 1 Korintus pasal 2.
Ini terakhir aja deh, karena udah jam 1 ya. Terus nanti kalau ada kesempatan kita Roh Kudus itu akan membawa kita, memimpin kita sampai roh, sampai pada roh, buah-buah roh ya. Ini aja terakhir. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, jadi butuh penolong itu ya, yang dijanjikan itu yaitu Roh Kudus. Mintalah, carilah dan ketoklah, itu suatu kesungguhan ya. Kalau kita mau menerima Roh Kudus, itu sudah janji daripada Allah bagi kita semua. Kita membutuhkan Roh Kudus, terlebih pada zaman akhir ini sebenarnya ada 3 zaman Allah Bapa, saman Allah Anak itu bersamaan, dan saman Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang bekerja jadi penuh. Ya itu sebab ada, kita dengar Roh Kudus yang ada di dalam ini lain dengan urapan kuasa Roh Kudus lain. Roh Kudus itu ada dalam kita, memimpin kita. Tapi kalau urapan Roh Kudus itu di luar. Itu satu pekerjaan dari kuasa Roh Kudus pada zaman akhir ini, bahkan dua double. Roh Kudus hujan awal dan Roh Kudus hujan akhir. Hujan awal itu sama rasul-rasul. Ya, mari kita mau bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan memberkati. Jika Tuhan izinkan kita lanjutkan. Hati belum dan sedikit karena ini memang suasana janji ketemu Roh Kudus ya. Sampai kan nanti Ibu Mulyadi berdoa dan firman Tuhan dan tutup sekalian ya ke depan.